Baik, kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi kemarin sudah kita bahas dalam bentuk tabelnya dan sekarang dalam bentuk diagram. Di sini untuk pengertiannya, saya ambilkan secara garis besarnya. Diagram adalah alat penyajian data statistik yang berupa lukisan, baik lukisan garis, gambar, ataupun lambang. Jadi di sini di dalam bentuk bisa garis, gambar, ataupun lambang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kemudian kegunaan diagram atau grafik antara lain, yang pertama mempertegas dan memperjelas penyajian data. Jelas di sini akan lebih jelas datanya. Misalkan dengan diagram lingkaran, maka pun prosentasenya akan terlihat jelas data A, data B, data C. Kalau dalam penyajian dalam bentuk tabel itu lebih rinci, cuman penyajiannya lebih agak pengertian. Nah, ini pengertian juga sama, misalkan dalam diagram ada data itu berapa persen, data B berapa persen. Tapi kalau dalam diagram di tabel, nah, teman-teman harus melihat dulu data A dan data B, data C itu, kemudian per itemnya berapa. Kemudian mengurangi kejenuhan melihat angka, karena di sini disajikan dalam bentuk gambar ataupun garis ataupun lambang, sehingga tidak selalu melulu melihat angka. Ini kelebihan dari diagram daripada dengan tabel. Menunjukkan arti secara menyeluruh. Nah, ini secara menyeluruh tidak bisa melihat dari cara rincinya. Kalau kita ingin melihat cara rinci, itu ada di tabel. Jadi itu ada plus dan minusnya. Untuk yang di diagram atau grafik itu lebih mudah untuk melihatnya, jelas. Bagus ya. Seperti tabel. Nah, di sini ada macam-macam diagram. Yang pertama, diagram pada daun menyajikan penyebaran dari suatu data sehingga secara keseluruhan data individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu atau nilai manakah yang paling sering muncul dan yang jarang muncul. Nah, ini kata kunci di sini yaitu kecenderungannya dia menyebar atau memusat. Nanti kita lihat contoh datanya. Jadi cenderungnya apakah dia datanya menyebar atau memusat. Atau kalau kita bicara ke arah modus, maka bisa melihat yang paling sering muncul dan yang jarang muncul kalau kita bicara modus. Ya. Nah, ini di sini ada contoh diberikan nilai ulangan sebagai berikut di sini ada 44, 56, 63 dan seterusnya sampai data terakhir di sini 76. Nah, dari data ini kita akan mengolah. Itu alangkah baiknya kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Supaya apa? Supaya lebih mudah saja di sini. Nah, ini cara penyajiannya, diagram batang, daun. Nah, di sini kita lihat untuk yang batang nilainya puluhan, yang daun itu nilainya satuan. Tergantung datanya, kebetulan data di sini contohnya kita data maksimal 100 sehingga saya bilang puluhan. Kalau datanya 1000 ya berarti ratusan. Jadi di sini batang merupakan puluhan. Nah, artinya 4 di sini berarti 40-an. 5 50-an. 4 di sini berarti 4 satuan. 4 berarti 4 itu 7. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lihat di sini. Misalkan di sini ada 44. Nah, maka 4 pertama sebagai 40-an, 4 belakang sebagai satuan. Sehingga kita tulis di sini
44 yang pertama di sini. Jadi 4 di sini sebagai satuan, kemudian 4 di sini sebagai puluhan. Nah, kemudian 56. Nah, misalkan di sini data kedua, saya contohkan sampai 5 data nanti, nggih. 56. Maka di sini ada 5 sebagai puluhan, kemudian 6 sebagai satuan, sehingga 56. Kemudian saya ambil acak yang sama-sama di sini, ada 47. Nah, 4 sebagai puluhan, 7 sebagai satuan. Sehingga di sini 4 sebagai puluhan dan 7 di sini sebagai satuan, 47. Dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat penyebaran datanya. Antara 4, 5, 6, 7, 8, 9 peluangnya. Pak, apakah harus mulai dari 4? Sebenarnya tidak harus. Kalau mulai dari 1 sampai 10 pun tidak masalah. Cuman di sini kalau kita perhatikan datanya, yaitu paling kecil di angka 40-an, dan yang paling besar di angka 90-an, sehingga nggak sampai ke 100. Untuk hemat tempat nantinya kalau teman-teman mengerjakan. Nah, kita bisa melihatnya dari data ini. Yang pertama, penyebarannya bagaimana? Tadi sudah disampaikan, ya, cenderungan tersebut menyebar atau memusat. Kemudian yang paling sering muncul dan yang jarang muncul. Nah, menyebar atau memusat. Nah, kita lihat datanya. Dia memusat di angka 7 di sini. Disebarannya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia memusat di angka 7. Dan kita bisa juga melihat nilai yang paling sering muncul yaitu di 70-an. Ini untuk contoh diagram batang daun. Nah, kemudian di bawah di sini saya tambahkan. Jadi data yang awal ini saya tetap di sini, nggih. Cuman saya beri nama tes pertama. Nah, kemudian di sini ada 2 data, nggih. Tes kedua. Nah, jadi di sini bisa lebih dari 1 data, tapi maksimal 2 data. Nah, misalkan 46 sama di sini 40, kemudian di sini satuannya 6. Jadi ini sebagai satuan. Misalkan 61. Nah, 61 pada tes kedua. Nah, sehingga kalau kita teruskan dapat sampai angka 9. Dan di sini kita perhatikan bahwasanya datanya tidak begitu menyebar. Artinya di sini hampir memusat di angka 6, 7, dan 8. Jadi ini contoh diagram batang daun. Jadi batangnya sebagai puluhannya, daun sebagai satuannya. Pak, bagaimana kalau ratusan? Nah, kalau untuk penilaian di kita gitu pendidikan kan skalanya skala 10 maksimal 1, 2 sampai 10, atau yang skalanya 100. Ada yang dapat nilai 10, 20, 50 sampai maksimal 100. Sehingga karena di sini datanya data puluhan, maka di sini batang sebagai puluhan, daun sebagai satuannya. Oke, kita lanjut. Diagram batang. Nah, diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama dan digunakan untuk data yang berbentuk kategori. Ingat kemarin ya, kategori atau variabel, ya, atau faktor. Nah, macam-macam diagram batang di sini. Ada yang tunggal dan ada yang ganda. Ada yang tunggal, ada yang ganda. Nanti kita bisa melihat contohnya bersama-sama. Jadi, pertama berupa batang tunggal yang menggambarkan satu hal atau satu masalah. Kalau yang ganda, berarti menggambarkan lebih dari satu hal atau masalah. Kita lihat contohnya. Di sini ada tabel. Banyak siswa. Di sini laki-laki, ada perempuan, ada jumlah totalnya. Di SMK A, B, C, D, dan E. Nah, kita lihat gambar yang pertama ini. Nah, ini dinamakan diagram batang tunggal. Tadi ini yang saya sampaikan. Nah, karena di sini dia disajikan hanya dalam satu diagram. Nah,
ini yang pertama ini yaitu tentang jumlahnya. Jadi saya beri satu sini. Nah, jadi ini diagram batang dari jumlah keseluruhannya 1562 sesuai dengan ini, kemudian 1019 dan seterusnya. Dibuatkan diagramnya. Nah, kemudian yang kedua ini yang berkelompok. Artinya di sini, ini tandanya kurang satu, yang hijau pekat yaitu yang laki-laki, yang hijau muda di sini yaitu yang perempuan. Data ini, yang ini hijau pekat laki-laki, yang hijau muda yaitu yang perempuan. Kita lihat di sini yaitu 875 untuk yang laki-laki dan 687 untuk yang perempuan. Nah, dan seterusnya sampai di data SMKE. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya antara tabel dengan diagram. Di tabel ini kita lihat dia secara rinci ya menyebutkannya di sini. Kalau di tabel di sini kita bisa langsung melihat oh hijau laki-laki pada tahun maaf di SMK A, B, C, D dan E bisa terlihat langsung. Kalau datanya masih sederhana seperti ini mungkin tidak begitu terkendara untuk melihat perbedaannya. Tapi di sini pun sudah bisa terlihat perbedaannya antara tabel dan diagram batang. Mana yang lebih baik? Semuanya baik, tergantung nanti kebutuhan dari teman-teman saat akan menyajikan data. Kemudian ada diagram garis. Nah, diagram garis adalah grafik data berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan atau sistem salib sumbu atau koordinat Y. Seperti ini sebagai Y, sebagai X. Dan digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Ini kata kuncinya, Y. Saling berkesinambungan, artinya saling berlanjut, tetapi tidak hanya berdi situ biasanya. Contoh di sini, dari tahun 71 sampai tahun 80 dengan barang yang digunakan masing-masing di sini sudah disebutkan ada 376 sampai 434. Kita lihat datanya. Nah, di sini kita bisa melihat diagram garisnya. Dia di sini kadang naik, kadang turun, fluktuatif, kadang naik dan turun, kadang naik dan turun, itu fluktuatif. Nah, data ini bisa berlanjut, artinya di tahun 81, 82 di sini, 82, jika sudah ada datanya. Jika belum, berarti kita sampai tahun 90 misalkan, 80 misalkan. Ini diagram garis. Kemudian untuk diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi sudut-sudut sektor jaring. Nah, ini kuncinya. Sudut-sudut sektor jaring. Setiap sektor melukiskan kategori data yang terlebih dahulu diubah ke dalam derajat dengan menggunakan busur derajat atau persentase. Jadi di sini bisa dalam bentuk derajat, bisa dalam bentuk persentase. Mana yang lebih baik tergantung kebutuhannya nantinya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini tabel 4 ada jenis olahraga, sepak bola, basket, relay, sampai tenis meja, jumlahnya. Nah, kita di sini coba membentuk dalam bentuk persentase dan dalam bentuk sudut pusat. Nah, kalau dalam bentuk persentase berarti di sini 60 kalau dibagi 200 yang jumlah 200 nggih. 60 bagi 200 kalikan 100%. Dapatkan 30%. Sedangkan kalau pada artian 60 bagi 200 kali 360 derajat karena derajat penuh yaitu 360 derajat hingga 8 derajat ini 30%. Nah,
Ini saya buatkan yang persentase. Di sini yang sebelah kiri kalau dalam bentuk 2 dimensi, yang sebelah kanan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kita lihat bahwa pada di diagram lingkaran langsung terlihat jelas sepak bola warna apa biru misalkan itu 30%. Walaupun ada settingan ini nama-nama ini bisa masuk di dalam diagram. Kalau ini masih bisa, tapi kalau datanya banyak kecil itu nanti akan susah melihatnya, malah menjadi ribet nantinya. Itu terkait diagram lingkaran. Kemudian di sini ada diagram gambar atau piktogram. Nah, diagram gambar adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar atau lambang. Nah, ini kata kuncinya di sini. Menggunakan gambar atau lambang. Nah, kelemahannya di sini yaitu jika data yang dilaporkan tidak penuh atau bulat sehingga lambangnya pun menjadi tidak penuh. Misalkan kita menghitung data manusia. Nah, kemudian tidak mungkin kan ada yang setengah, berarti kan separuh kalau setengah. Padahal itu manusia, berarti manusia tidak mungkin diparuh. Ataupun hewan, ataupun yang lain. Ini kelemahan dari diagram gambar atau piktogram. Contoh di sini. Ada program studi, jumlah siswa, dan lambangnya. Ini pendaftar baru misalkan, atau jumlah siswa di tiap jurusan pada SMK 1 kota X. Nah, di sini ada program studi konstruksi, bangunan, elektronika, listrik, instalasi, mesin produksi, dan mekanik otomotif. Masing-masing jumlahnya 60, 65, sampai 75. Nah, ini keterangannya untuk setiap gambar orang ini 10 siswa. Kalau 60 bisa pas, 60 bisa pas, bagaimana 65? Nah, masa ada manusia gambarnya separuh, kan nggak mungkin. Ini salah kelemahannya. Maka kita saat akan menggunakan diagram gambar atau piktogram, kita bisa melihat terlebih dahulu situasi dan kondisinya, apa yang kita sedang lihat dan kita kaji. Itu nanti perlu kita diperhatikan. Nah, kemudian di sini ada histogram dan poligon frekuensi. Ini yang nanti menjadi tugas teman-teman di akhir. Jadi histogram adalah diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Nah, di sini hampir mirip dengan diagram batang. Bedanya kalau diagram batang itu kotaknya itu terpisah, tidak saling menyambung. Kalau pada histogram itu saling berdempet atau berhimpit untuk kotak satu dengan kotak lainnya. Kita nanti lihat bersama-sama. Kemudian ada poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi ini adalah titik-titik tengah sisi atas dari histogram yang dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis. Nah, ini merupakan poligon frekuensi. Coba kita lihat contohnya di sini, interval kelasnya 100 sampai 169, terakhir 700 sampai 799. Di sini masing-masing ada frekuensinya. Nah, kita lihat langkah-langkahnya dalam membuat itu. Yang pertama di sini membuat sumbu datar dan sumbu tegak atau sumbu koordinat yang nanti saya contohkan. Yang saling berpotongan. Untuk menyajikan data yang telah disusun dalam bentuk distribusi frekuensi menjadi diagram, seperti biasa dipakai sumbu datar untuk menyatakan kelas interval dan sumbu tegaknya untuk menyatakan frekuensinya. Jadi kita lihat di sini. Kelas interval dan sumbu tegak menyatakan frekuensinya. Kemudian menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Setelah sumbu datar dan sumbu tegak dibuat pada langkah 1, kemudian buat diagram yang menyatakan frekuensi data. Nah, bentuk diagramnya seperti kotak diagram batang dengan sisi-sisi dari batang-batang yang berdekatan atau berhimpitan. Kalau diagram batang kan dia terpisah, kalau di sini dia saling berhimpit.
Pada tepi masing-masing kotak atau batang ditulis nilai tepi kelas yang diurutkan dari tepi bawah ke tepi atas kelas karena nanti berdempet ya. Nah, berarti tepi kelas di bawah ini 99,5. Nah, kita lihat di sini ya. Contohnya. Berarti di sini tepi bawahnya 99,5, tepi atasnya 199,5 dan seterusnya. Ini. Kemudian membuat poligon frekuensi. Tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan dihubungkan oleh ruas-ruas garis dan titik-titik tengah sisi-sisi atas pada batang pertama dan terakhir. Di sisi terakhir dihubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu datar. Bentuknya diperoleh dinamakan poligon frekuensi. Nah, ini contohnya nggih. Jadi kalau saya boleh gambarin ulang di sini. Nah, ini diagram batang nggih, misalkan saya contoh seperti ini. Nah, ini bedanya kalau ini dinamakan sebagai histogram, yang ini diagram batang. Jadi kalau diagram batang di sini kita lihat ada space-nya. Kalau pada histogram di sini dia berimpit. Oke. Nah, kita kembali ke contoh ini. Ini sudah dibuatkan di bawah ini sebagai frekuensinya, di atas jumlahnya frekuensi. Nah, ini tadi sudah kita cari 99,5 batas bawahnya. Batas atasnya 199,5. Ini untuk data kelas yang pertama, yang ini. Nah, ini frekuensinya ada 15, sehingga di sini kita sampai angka 15. Nah, kemudian yang kedua yaitu 200 sampai 299 sama, berarti di sini kurang 0,5. 199,5. Sehingga dapatkan 299,5 dan seterusnya sampai data yang terakhir 799,5. Ini dinamakan sebagai histogram. Kemudian mana yang merupakan poligon frekuensi? Kalau kita lihat gambar di sini, kita tandai setiap batangnya di tengah-tengah titik di sini. Nah, kemudian dari setiap titik tengah pada setiap kotak kita hubungkan. Nah, ini dinamakan sebagai yang ini poligon frekuensi. Ini histogramnya. Oke, jadi titik-titik tengah ini, nah, kita hubungkan semuanya sehingga nanti terbentuklah poligon frekuensi. Nah, tarik kemudian dapatkan garis ini, dinamakan sebagai poligon frekuensi. Kemudian ada OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kemarin sudah kita bahas tabel ini. Silakan nanti bisa dibuka kembali. Jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Nah, ini. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif lebih dari, nah, grafiknya berupa OGIF negatif. Nah, kemarin lebih dari, kurang dari, yang kita bahas FKA, ada FK
B, dari atas ataupun dari bawah, atau lebih dari dan kurang dari. Memang kita sudah bahas hal ini. Nah, langkah-langkahnya membuat grafik OGIF antara lain, kita tentukan dulu nilai frekuensi kumulatif kalau belum ada. Kalau sudah ada, yang kita gunakan. Menghitung frekuensi kumulatif positif dan negatif. Dengan cara kemarin, datanya dibagi banyak data kali 100%. Nah, sebagai contoh di sini ada interval kelas dan frekuensi. Nah, ini saya tuliskan kurang dari dan lebih dari. Nah, ini sama artinya kemarin yaitu FKA dari atas, kalau ini FKB yang dari bawah. Kemarin ya. Jangan di sini 15 tambah 25, 20, 35 dan seterusnya sampai 120. Kalau ini dari yang terbesar 120 kurang 15, 105 kurangi 20 dan seterusnya sampai di angka 5. Ini saya ingatkan kembali terkait tentang frekuensi kumulatif nih. Nah, maka dari itu kita buatkan OGIF-nya. Nah, ini yang dari tadi dari bawah ya, dari bawah ya. Yang terbesar terlebih dahulu. Kalau ini dari yang terkecil. Namakan OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, itu. Jadi kata kuncinya tadi di awal ini, kalau dia kurang dari atau FKA, OGIF-nya positif. Kalau dia lebih dari, maka OGIF-nya negatif. Kita lihat di sini, Nah, kemudian ada model populasi. Kurva frekuensi, nah ini ada lagi kurva frekuensi, yaitu poligon frekuensi yang merupakan garis patah-patah dapat didekati oleh sebuah kelangsungan halus yang bentuknya secocok mungkin dengan bentuk poligon tersebut. Contoh di sini, misalkan tadi ini poligon frekuensinya, yang ini di tengah dari setiap patah-patahnya, ini datanya. Nah, ini dinamakan poligon frekuensi. Nah, untuk kurva frekuensi ini kita buatkan seperti kurva yang mendekati data. Misalkan di sini, ini kan syarat kita membuatkan lengkungnya itu lebih halus. Dan ini nanti datanya diharapkan mendekati dengan data aslinya. Kalau ada perbedaan sedikit pun tidak terlalu jauh. Nah, maka kalau kita pisah kurvanya, nah, dia sudah dalam bentuk yang lebih halus, bukan yang patah-patah, yang asalnya di poligon, misalkan tadi seperti ini. Misalkan. Jadi ini merupakan kurva, ini kurva, ini poligon frekuensi. Gitu nih. Jadi itulah bedanya poligon frekuensi dan kurva frekuensi. Jadi kalau poligon frekuensi itu kalau kita melihat garisnya dia masih patah-patah karena apa? Karena dia dari titik tengah setiap diagram dihubungkan. Sedangkan kalau di kurva frekuensi itu lebih halus karena kita buatkan kurvanya dengan poligon frekuensi. Nah, ini saya kenalkan walaupun ini tentang model kurva-kurva. Yang pertama ada model normal. Ini sebenarnya akan lebih tepat digambarkan berdasarkan persamaan matematiknya. Bentuk model normal selalu simetrik dan mempunyai sebuah puncak. Kurva dengan disebut Oke, maaf tadi sinyal saya terpental. Ini masih terlihat nggak PPT saya?